ada meme koin gue ingat banget Bome, dan itu boom banget dan gue Oh kayak, ya, ya, "Wow, gue missed ini out, apa miss ya?" that out, Bro. Gue mimpi punya 1 Ethereum aja sebelumnya belum pernah, Mhm mhm mhm. tapi gue punya 3,1, 3 3,3. ya. Investasi yang gue keluarkan di total-total dari gue kesalahan, Oke dari bla bla bla, oke. mungkin yang dari gue udah akhirnya all in, pokoknya semuanya Mhm mhm. di total-total itu di 185 juta. Oh wow. Sakti episode 2. Welcome back to Ngalus, ngomong asik soal fulus. So, tadi lu udah cerita bisnis lu, cerita background lu kuliah, lu berkeluarga dan lain sebagainya, lu starting bisnis Garage Sale and John Garage, dan juga lu 9 to 5 kerja sekarang masih. Yang belum nonton episode 1, nonton dulu episode 1. Nah, di episode sini gua mau bahas detail nih mengenai investasi lu. Gimana lu cara manage keuangan, gimana lu cara manage portofolio lu sendiri atau bahkan mungkin portofolio keluarga, mungkin boleh di-share. Oke, Yap. mungkin jadi yang tadi gue bilang yang sebelumnya di episode sebelumnya gue Yap. menceritakan tentang gue di Bibit bla bla bla, Mhm. dan gue mau mempertahankan kayak gue mau ke OSI, tapi gue coba fight gimana caranya dalam 2,5 tahun ini gue di sini untuk family gitu. Oke. Gue apapun gue cari, Hmm. akhirnya gue coba nggak tahu mau kemana, apa namanya, untuk mencapai itu, tapi gue bakalan fight untuk Ya. tetap bertahan sama family gitu. Nice. Terus gue coba browsing-browsing bla bla bla, gue menemukan mungkin apa gue masuk ke dunia bisnis baru yang dimana itu lebih ke ekspor. Namanya Hmm. bisa ekspor, untuk kalian bisa ekspor menurut gue recommended, bagus, karena memang mereka mengajarkan kalian dari nol, dan kalau Mhm. misalkan kalian nggak punya modal, kalian bakalan bisa Tapi lu belajar di sana? Lu gue mengikuti untuk lihat channel YouTube-nya Oke mereka, tapi oke. belum masuk ke Belum komunitasnya, belum belajar belum lah ya, belum belum belajar. belum berani Oke. menyemplung, karena waktu itu masih bingung Mhm. karena kayaknya harus butuh fokus waktu itu. Nah, Oke itu belum berani untuk oke. masuk ke community-nya karena memang ada Mmm. investasi yang memang kita harus bayar walaupun murah sebenarnya. Ya. Karena mereka sebenarnya memberikan bukan hanya modal kalau misalkan kita nggak punya, tapi apa namanya, kalian akan dikasih link-link yang memang bingung buat jual kemana, Oke kayak gitu. oke. Mereka tuh lengkap lah intinya gitu, Mmm. dan itu menurut gua recommended, mungkin kalau yang owner-nya yang punya, apa namanya, terusin karena memang itu bisnis yang bagus untuk UMKM kita gitu. Karena memang ekspor kan memang ya kita masih kecil, jadi harus Oke ditingkatin lah gitu. oke. And then? Nah, dan gua coba mencari opportunity lain. Gue berpikiran kayak, apa gue coba main forex ya, main trading Mhm. ya, yang kayaknya bisa menguntungkan ya, Oke. gitu. Cuman gue nggak paham, gue nggak tahu Mmm. sama sekali gitu. Untuk bibit awal-awal aja, karena bibit mungkin simpel, jadi gue apa namanya, pembelajarannya gampang Mhm. gitu. Jadi gampang lah untuk Ya. pahamnya gitu. Mhm. Cari-cari di YouTube, cara ini, cara itu, cara memanage-nya gimana, cara ini ya gimana, Ya itu mudah ya. gitu. Dan makanya waktu itu berjalannya adalah bibit dulu Mmm. gitu, investasinya gitu. Habis itu apa namanya, coba cari lagi, ketemulah pembahasan kripto, mau Mmm. denger. Oke. Sorry, sebelum masuk ke sana, gue nanya dulu waktu itu, ingat kan, Oh ya waktu ke itu lu, ke gue gua nanya ke, iya, di sini ya. heeh, gue coba mau belajar forex, Riz, Mhm. apa namanya, di Aladdin. Iya kan kalau nggak salah Aladdin apa ya, apa Gua sih? lupa, ya itulah anggaplah. Iya, anggaplah Mhm aplikasi apa gitu yang memang bisa trading di mhm situ, forex gitu. mhm. Nah, gue mau minta ajarin dari lu gitu kan. Oke. Dan lu gue inget banget bilang, "Kenapa nggak kripto, Sak?" Eee, gue tahu sih kripto, cuman maksudnya gue nggak berani aja sih, Mmm. mungkin gue nggak paham aja, jadi Ya gue masih kayak lebih pro ke saham waktu itu ya gitu mikirnya, gue bilang ke elunya gitu, ya. dan lu dengan simpelnya bilang, "Oh ya, oke ya nggak apa-apa, oke," gitu. Mhm. Tapi emang kripto kenapa, Riz? Maksudnya emang apa Mmm. ininya? Gini, kripto tuh bakalan oke, maksudnya
di fase ini karena ada cycle-nya yang memang di mana, Yeah, I eee remember. iya Itu Bitcoin masih di 40.000 iya or 30.000 iya, something ya. dan Itu before halving ya. before halving dan Hmm. yang masih Before emang ETF iya, itu ya. di 2023 Iya, akhir iya ya, akhir Desember gitu. ya. No, November, Novemberan lah ya. Oktober, Iya, iya pokoknya masih ya masih di bawah 40.000 lah. iya. Ya. Terus akhirnya, apa namanya, gue masih belum tahu, belum mau ke sana Mm-mm. ibaratnya arahnya, dan lu nggak merekomendasikan juga untuk Gue gue nggak coba, ya memaksa, nggak maksa lah gue nggak intinya. mau memaksa siapapun. Cuman Iya, kalau dia bertanya, gue akan tetap menjawab mhm. gitu. Hmm. Dan akhirnya gue coba mencari lagi, dicari tahu, coba browsing-browsing bla bla bla, apa apa opportunity yang bisa gue coba, bangun lagi nih buat Hmm. mencari uang Pundi-pundi. lah, pundi-pundi Iya, berlian. iya, iya. Another income, Another income gitu, another job. yang Ya. memang masih tetap yang ada, tetap bisa ada, Mm-mm. tapi ada lagi. Mm-mm. Cuman gue ngelihat effortnya jangan sampai berlebihan banget Oke. gitu, yang lain masih tetap bisa bertahan gitu. Ya. Akhirnya gue mencari, akhirnya gue ketemulah YouTube di Timothy Ronald Hmm. yang membahas tentang kripto dan Bitcoin Oke. gitu. Gue awalnya nggak paham, tapi gue mau denger, Mm-mm. gue mau tahu dulu. Ya. Gue coba pelajarin dan akhirnya gue terus-terusan, mengikuti podcastnya dia. Hmm. Dia punya YouTube dan Ya. dia ada mungkin, akademi kriptonya. Ya. Waktu itu belum paham lah tentang akademi kriptonya Ya. mereka gitu kan. Terus di situ, ada titik yang di mana sebenarnya, marketing dari, Timothy Ronald itu bagus banget karena Oke. menurut gue dia orang pinter dan dia memang Hmm. pintar dalam hal digital marketingnya Ya. dan kriptonya juga dia oke gitu. Dan, di situ gua yang paling kenanya adalah sama kalimat sadanya. Hmm. Terakhir waktu itu, pada saat gue inget banget gue, nonton podcastnya dia sama kalimat sada perihal dia dulunya katanya doxing yang memang nggak mau kelihatan. Oke, undox ya. Iya undox, sorry, Mm-mm. Not dox. undox, yang memang nggak mau kelihatan di Iya. belakang layar aja, Anon lah ya, anon anon. lah bahasa Mm-mm. common-nya. Akhirnya memutuskan untuk mau Doxing. doxing Oke. gitu, dan itu kata dia perdebatannya panjang dan Iya. akhirnya dia banyak menjelaskan tentang apa yang insight-insight dari dia lah. Dan ada satu lagi gue nonton yang bikin gue klik pengen coba masuk adalah pertama gini, investasi zaman dulu, let's say misalkan emas, ya Hmm. kan. Emas itu, kalau ngomongin emas, kalau mungkin itu 100 tahun lalu sama sekarang kan jauh banget ya Ya. kan. Kalau ngomong 100 tahun lalu ya itu oke, Hmm. tapi emas itu kan lama banget Ya. gitu. Kalau selain emas apa? Misalkan properti. Hmm. Properti kalau ngomongin kakek nenek kita, terus hitungan sekarang masih worth it nggak? Worth it banget Yap. karena dulu masih murah. Yap. Tapi kalau ngomong sekarang udah over value. Hmm. Kalian harus punya duit gede dulu Ya. gitu untuk dapetin, Tanah di Jakarta apalagi. apalagi Hmm. tanah di Jakarta Ya. gitu atau bikin kos-kosan mahal True. gitu. Ya. Terus, dan di situ pemainnya juga banyak gitu. Terus masuklah ke, saham Hmm. gitu. Saham emang instrumen investasi yang waktu itu pada saat baru-barunya itu memang booming banget gitu. Hmm. Dan sampai di fase yang sekarang itu udah banyak yang main di sana Hmm. gitu. Yang memang, market cap-nya juga udah tinggi banget gitu. Oke. Timbullah, investasi baru Oke. yang memang ini masa depan Oke. gitu. Masa depan yang di mana ini masih blue ocean. Hmm. Kita bisa bermain dan bisa dapat cuan lebih kalau kita tahu strateginya seperti apa gitu. Oke. Karena banyak banget sebelum-sebelumnya bilang, kripto atau Bitcoin itu scam, dulunya naik sekarang turun. Itu banyak lah omongan-omongan Ya. yang memang Ya. di luar sana Ya. kayak gitu-gitu. Ya. Jadi Normal. kayak tapi insight itu yang akhirnya gue dapat kliknya, oh iya juga ya. Every generation, setiap generasi ada satu aset Yes. yang bisa outperform many things lah. Yes. Gitu. Jadi Oke. itu yang gue lihat step-stepnya. Hmm. Kayaknya emang gue mau coba deh masuk dan melihat kalimat sadanya, penjelasannya enak karena mereka si kalimat sada itu backgroundnya juga dosen. Ya. Jadi cara penjelasannya pun enak dan masuk ke Ya. gue. Akhirnya gue memutuskan untuk
masuk Akademi Kripto. Oke. Sebelum gua ketemu lu lagi. Oke. Thanks to Akademi Kripto, Iya. Timothy Ronald and Kalimasada udah on board. Finally on board temen gue ini ke Web3 crypto yang ya gue dulu nggak pernah maksa dia untuk on board ke Web3, but finally dia research menemukan video kalian dan tersentuh, klik untuk masuk ke Web3 dan finally invested into crypto. And then Gue masuk di bulan November, gue ingat di November 2023. Gue coba invest itu ragu. Sebelumnya sejujurnya di gue pun gue jarang invest ke diri gue sendiri untuk upgrading skill. Dan itu pertama kalinya gue invest dan menurut gue dari yang emang kan orang-orang beda-beda ya. Tapi menurut gue waktu itu harganya gue lupa ya 8.500.000 atau 8.900.000 per years. Itu menurut gue kayak wow lumayan ya gitu. Mahal ya. Ini gambling banget dan gue mau coba belajar karena penjelasan yang dijelaskan kayaknya nggak sesulit itu deh gitu. Akhirnya gue coba ya udah gue gambling dari duit gue yang ada, bukan di bibit tapi ada simpanan yang memang dana dingin lah yang memang gue set itu untuk investasi upgrading skill gue gitu. Ya udah gue coba masuk dan gue belajar online-nya. Pas gue belajar, gue ngikutin, gue nyatetin, bla bla bla. Kok ngebully ya? Jujur, mungkin gue memporsikan gue bukan orang pintar, gue orang bodoh yang memang butuh belajar banget gitu. Dan gue orangnya mungkin lebih ke ekstrovert kali ya, karena kripto itu mungkin orang yang harus fokus belajar dan introvert yang memang ke laptop kayak gitu gitulah intinya, yang harus belajar. Tapi gue tetap mengikuti terus pelan-pelan walaupun kadang mut-mutan gitu. Dan akhirnya gue menemukan kan temen gue di kripto ya di sini gitu. Jadi dari pembelajaran gue di Akademi Kripto yang bahasanya kayak dulu gue nggak tahu bearish itu apa, bullish itu apa, candle itu apa, nih apa. Karena menurut gue sejujurnya pembelajaran di Akademi Kripto, mungkin Timothy atau guys yang kalian yang memang masuk di sana, gue objektif aja bukan subjektif menilainya, tapi menurut gue pembelajarannya itu nggak linear. Jadi banyak pembelajaran kayak misalkan crypto investing atau misalkan edukasinya dulu, tapi ada pembelajaran trading. Jadi banyak many things di sana sebenarnya edukasinya banyak. Tapi nggak linear. Jadi gue bingung mana yang harus gue untuk pemula kayak gue harus mana yang memang stepnya gue harus lakuin. It's a good feedback bro. It's a good review. Maybe Timothy or Kalimasada nonton, it's a good review. Maybe mungkin bisa dibuat seperti itu ya untuk orang-orang kayak lo yang benar-benar kayak dari nol, mungkin nggak tahu glossary, nggak tahu terms apapun di kripto. Dan sebelumnya gue nggak pernah main saham, forex, nggak tahu bahasanya. Jadi benar-benar dibuat mungkin journey dari nol, how to at least to understand sampai how to buy. Tapi dari Timothy ada pembelajaran yang memang dia menjelaskan dan si Kalimasada juga menjelaskan ini artinya apa nih apa. Cuman nggak linear. Mungkin dan pertama nggak linear dan kedua mungkin di sisi lain bukan dari Akademi Kriptonya tapi di sisi guanya itu kayaknya gue belajarnya bukan, gue anak lapangan banget. Ya memang learning by doing yang dimana harus diajarin sama orangnya langsung offline. Sisi offline-nya gitu. Jadi sisi online-nya memang gue belajar, gue tahu oh gini loh caranya. Tapi pada saat eksekusi ini kemana lagi ya? Ini kemana lagi ya? Kalau ngomongin jangan ke jauh-jauh, ke Binance dulu aja waktu itu mau top up P2P gimana sih caranya bla 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 itu bingung. Walaupun diajarin ya caranya, tapi pada saat eksekusi nggak segampang itu. Ternyata pada saat gua masuk ke situ, aduh, kok susah ya ternyata. Kok susah ya ternyata gitu. Kok susah ya ternyata kayak. Tapi gua ngerasanya gua udah bayar. Gue udah bayar, gue nggak mau rugi. Gue udah tercemplung, gue udah nyebur, gue harus basah sekalian. Gue harus deep dive gitu. Gimana caranya? Gue mencari cara dan kebetulan alhamdulillahnya gue ditemukan sama lo yang mengajari gue. Guys, gue diajarin sama dia free. Dan memang ya ibaratnya tuh nggak ada
apapun yang dia minta, dia ngajarin gue yang gue nih bego, Ya. tapi dia ngajarin gue dengan sabar, Oke. gitu. Ibaratnya Gue ini genuinely wants to help lah. Di Sakti ya udah gue anggap teman di sini, dia datang dan gak tahu kenapa ya. Kalau ada orang yang nanya kripto, mau on board masuk ke Web3, gue super happy bro. oh I Ya, see. super happy. Jadi gue tuh kayak terbuka aja langsung kayak untuk membantu, to help. Jadi mungkin the first bridge-nya untuk awalnya sentilan pertamanya mungkin petikan pertamanya dari Akademi Kripto, Yep. and then lu interested, and then mungkin banyak yang belum lo mengerti dan lu perlu kayak actions langsung, Yep. ya. Dan lu kebetulan ketemu gue dan Yep. ya gue juga emang udah lama di kripto, so Yep. since 2017 Mm-mm. pertama gue beli kripto, dan gue juga emang ya kuliah di math, Oke. and then thesis gue juga tentang Bitcoin, Oke. so masih Lu align lah. di mana sih tapi lupa gue di lulusan mana? Gue di ITB Bandung. Oh I see. Yep. Oke. Gua Ngambil jurusan? Mathematics. Oh, hitungan ya. Yes, ya ada matkul Karena kriptografi lah. karena itu gue mungkin agak ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya. Kalau kekurangan gue emang ngomongin hitung-hitungan yang lebih kayak spesifik tuh susah gitu. Tapi kalau ngomongin cuan-cuanan, Ya. gue pintar kalau itu. Cuman kalau Nice. yang hitungan detail mungkin Oke. emang perlu belajar lah intinya gitu. Oke, langsung aja. Lu berarti beli Akademi Kripto, belajar dari Akademi Kripto, the basics, and that. Lu udah beli Bitcoin di situ? Beli kripto? Belum. Waktu Setelah kapan? nonton, apa lu Belum. perlu? Oh, oke. Belum. Jadi lu Waktu pas itu datang ke gue emang belum. belum, karena gue Oke. memutuskan waktu itu gue harus belajar dulu. Ah, Dan gue nggak tahu belajar gue secepat selama apa. oke. Tapi gue waktu itu mau nge-push banget karena kan kayak timingnya gue butuh timing. Oke. Kapan gue takutnya telat gitu kan, karena emang ini masih timing yang waktu itu gue udah sempat mempelajari sedikit-sedikit lah, dapat knowledge-nya Ya. yang memang timing yang pas banget nih gitu, yang murah, belum tinggi-tingginya Ya. gitu. Jadi gue takut kelamaan gue belajarnya, akhirnya gue memutuskan emang. Jadi gue ibaratnya pada saat gue belajar, gue catat di Akademi Kripto, gue catat bahasa apa yang gue nggak ngerti Lu catat atau semua ya? apapun yang memang gue harus pertanyakan, gue catat dan gue decide untuk menanyakan langsung ke Aris gitu. Jadi gue belajar langsung untuk offline-nya sama lu Oke, gitu. I love the hustle bro. Yap. Nice. Jadi emang gue runutannya seperti itu dan akhirnya dia membantu gue banyak. Yang kayak akhirnya gue coba masuk invest pertama kali banget adalah gue inget banget 11.500.000 untuk masuk ke Bitcoin. Nice. Itu pertama kali. Itu Nice, gue first lupa step. di Your first Bitcoin ya? November akhir apa Desember awal, gue lupa. Pada saat gue udah diajarin, dan itu pun lu yang Ya. memang ini ya ngajarin. Ya, gue mengajarkan, gue nggak merekomendasikan beli jualnya, cuman keputusannya tetap ada di Sakti at the end ya. Cuman gue mengajarkan step by step Caranya. how to buy real time, dan gue juga memperlihatkan gue membelinya juga. Iya, benar. So, and then? Ya, jadi pada saat beli ya udah. Maksudnya yang penting gue nggak ketinggalan timing. Tapi ada hal buruknya lagi nih. Gue dapet dari ads lah, bla bla bla. Yang memang gue ya adalah pembelajarannya akhirnya. Di situ gue menemukan ada namanya Mainstack dan kalian harus hati-hati, catat baik-baik, namanya Mainstack. Dia menjual produk yang dimana menurut gue scam, tapi namanya apa bahasa lu tuh tadi bilangnya? Dia kayak cloud mining gitu. Bukan. Gue nggak bilang dia scam, tapi apa namanya? Yang lebih soft scam ya, apa soft rock, soft scam, gue nggak tahu, gue juga nggak tahu, disclaimer, gue nggak tahu Mainstack dan sebagainya, cuman gue tahu konsep bisnis cloud mining. Dulu gue pernah invested di cloud mining namanya Genesis Mining, yaitu gue beli terahash mereka untuk nge-mine Bitcoin, Dogecoin, etc. lah, any layer one crypto back then itu ada di Genesis Mining, Cloud Mining. Gue beli berapa terahash, akhirnya ntar gue bakal dapat passive income, kayak gitu lah ya sistemnya. Dan end up ternyata apa yang gue get dari dari mining tersebut nggak sepadan dengan gue invest. Dan lebih gila dengan gue, ya udah, why not I just buy Bitcoin gitu. Gue langsung buy Bitcoin, and then itu multiplier lebih gila gitu. Itu gue pernah invested in Genesis Mining, Cloud Mining,
di Oke. 2017. Karena gini, So, oke. Nah, Mungkin ini skema baru gue nggak tahu tapi ya, cloud mining cuman yang sama. kalian hati-hati aja. Tapi gue nggak tahu ini apa scam atau apa. Tapi bakalan gue share secara gue nggak akan melebih-lebihkan dan nggak akan mengurang-urang apa Honest namanya review lah ya. honest review aja sejujur-jujurnya Mm. gitu. Lu invest Eh, berapa dan dapat dan berapa? gue nggak mau menjelekkan mereka, tapi gue mau warning kalian aja gitu Untuk untuk Dior lah ya. ya. Intinya gini, Untuk pada research. saat gue belajar, masalahnya gini, kan tadi ada lu cerita lu pernah kan, dan gue Yeah, telat, udah masuk duluan baru minta bertanya. iya Oke. ke lu waktu itu Yeah. kan. Jadi intinya pada saat gue ngerasa aduh gue kayaknya gue kayak nggak anak kripto deh, Oke. sulit deh Oke. kayaknya deh. Ternyata ada cara singkat nih. Ya. Mereka bisnisnya jadi kan ada mining Bitcoin yang dimana Hmm. kita sebenarnya kalau mau mining bisa, Hmm. tapi harus invest kan, beli Ya. alatnya, dia harus Hardware ngurusin, ya. sulit gitu. Ya. Dia menawarkan sistem sewa. Hmm. Sistem sewa yang dimana sewanya itu selama 20 bulan, which is berapa tahun tuh ya? 20 bulan ya 2 tahun kurang. 2 tahun kurang lah ya. 2 tahun tuh 24. Iya. Ya, kurang Gua 2 bulan. Gue masuk lupa di bulan apa ya, di bulan Januari, sorry. Jadi gue Yap. udah ada iniannya ya kontrak pertamanya adalah di Februari. Ya. Di Februari. Apa namanya? Karena gue berpikirannya ini passive income nih, gue hitung berapa di situ, jadi kayak ada perhitungannya lah di websitenya mereka, mungkin kalian bisa cek namanya mindstack.com ya. Ya. mindstack.com. Apa namanya? Di situ ada perhitungan-perhitungan yang agak membingungkan tapi kok wow lumayan ya. Ada pilih-pilihan kayak paket, kayak misalkan ada paket 5 juta, ada paket 11 juta 500 apa 900 gue lupa. Oke. Ada paket selanjutnya yang lebih tinggi sampai ratusan juta. Ya penghasilannya jadi per bulannya lebih gede. Bukan per bulan sih, ada akumulasi per 20 bulan itu lu akan mendapatkan sekian dari invest sekian Oke. gitu. Dan gua masuk di angka yang 11 juta something itu. Oke. Di 11 juta 500 atau 900 gue lupa. Untuk pendapatannya di situ kalau misalkan memang estimat Bitcoin itu 1 M, Iya. itu mungkin gue bisa dapat at least mungkin jelek-jeleknya adalah kalau ngomongin rupiah 600 atau Iya. 700 per bulan. Oke. Ibaratnya kalau diakumulasi 20, sebenarnya dari 11 ke ini ya untung, tapi nggak gede-gede banget. Oh, Itu oke. kalau ngomongin 1 M Oke. Bitcoinnya. Tapi kalau tinggi sampai 3M, 5M dari perhitungan akumulasi dia, gue bisa dapetin double. Oke. Jadi 2 kali lipat. Mungkin 2 kali lipat lebih dikit lah ibaratnya gitu. Jadi menurut gue dengan cara yang gue nggak ngapa-ngapain, gue bisa dapat kayak gini. Kenapa gue Oke. coba? Awalnya ragu, tapi fuck it lah, coba aja gitu. Oke. Ya, ini menurut gua kalau dibilang scam sih enggak, bukan scam. Kalau scam kan mungkin dibawa Mungkin sorry kabur ya. to say gue kalau ngomongin scam karena emang Lu ngerasanya iya. kayak gitu. Soalnya gini, mungkin untuk pas udah dijalanin, karena kan udah dapat nih profitnya, udah dikontrak bla bla bla, udah sign, gue ikut, gue invest, pas gue dapet minimal yang gue harapin kalau sekecil-kecilnya adalah kalau ngomongin rupiah adalah 600.000, gedenya mungkin ya nggak apa-apa lah 700.000 masih aman gitu ya kan, atau 500.000 lah jeleknya gitu. Ternyata pas gue dapet itu cuma $90 berapa tuh? $90 itu $1 something. $90. $90 kan? $9 sorry. Iya, 150 Iya, ribu. 150.000. Ya. Jauh dong, gue kaget, gue sampai komplain ke mereka bla 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 yang slow respon dan penjelasannya dan perhitungannya yang nggak dijelaskan, yang dia bilang ada biaya pengelolanya gede banget ternyata ya kan, dan admin dari dari transfer mereka ke Binance gue, intinya dapetnya kecil banget. Oke. Itu bulan pertama. Ya. Dan bulan kedua dapetnya lebih dikit lagi. Oke. Dan lu baru jelasin kalau orang main berarti kan kalau lagi mau halving setengah, berarti tambah dikit lagi dong. Berarti kayak Rewards, yes. gue ngerasa itu Minus berarti rewards. adalah pelajaran yang emang ya udah itu jadi learning. Dan lesson gue learned. salahnya adalah udah masuk duluan sebelum cerita ke lu gitu. Oke, jadi mungkin bisa disimpulkan ya. Kesimpulannya sebenarnya nggak dibawa kabur, nggak scam, Yap, cuman yap. not profitable, not that profitable lah
gitu. Compare to lu langsung beli Bitcoin in the first place. Kalau lu Exactly. misalnya beli uangnya dipakai langsung untuk beli Bitcoin instead 11 of juta. menyewa mining itu Iya, hardware iya, lebih profitable di lebih profitable beli jauh, Bitcoins jauh, ya. Lu iya. kalau beli Bitcoin langsung mungkin di 40K almost double, Oke. almost 80K ya. Mungkin gua mau nyampein dikit, maksudnya bukan, mungkin bahasanya adalah mungkin gua nggak bisa mengkategorikan itu, mungkin subjektif dari gue, mungkin sorry, itu mungkin nggak scam, tapi nggak tahu ya itu scam atau enggak, Ya. tapi gua nggak merekomendasikan kalian masuk ke hal-hal seperti itu, Cloud karena mining, yes. cloud mining itu Better kalau emang mungkin kalian bullish sama Bitcoin-nya mendingan dibanding menyewa iya, mining iya, atau iya, lu sok-sokan coba cari iya, alat mining dan lain sebagainya. Bisa jadi cara paling simpel sih kalau emang lu bullish sama Bitcoin dengan membeli Bitcoin-nya sendiri. exactly. Ya, Karena ya, emang apa namanya, gua nggak merekomendasi oke, kalian untuk coba itu, intinya oke, gitu aja oke. Fast poinnya. forward, after that apa bro? Setelah lu invest di cloud mining, yang ya udahlah lu lupakan, and then Iya, next apa? akhirnya ya udah gue coba apa namanya, Bitcoin dulu, dan gue coba Hmm, cicil per mm-mm, bulan dari penghasilan Gareth Sale gue, yep, pelan-pelan that's good, pelan-pelan, dan that's good. akhirnya gue mengikuti semua, banyak belajar dari gue, jadi sering Mm-mm, ke Metafulus untuk belajar yep, kripto yang yep. untuk diarahin dari elu. Mm. Ternyata ada sinyal untuk masuk future yang memang kita bukan rata kanan yang kali 30 gitu, enggak. Ya, Tadi ya. cara save-nya yang memang kali 2 doang ya terakhir ya. Leverage maksimum X2 ya. Ya, dengan cara aman, dengan lihat kondisi tren bla bla bla, eee, yang dari 11 juta untuk terakhir pada Ya. saat Bitcoin di 72.000 itu gua udah dapet 71 juta. Sorry Hmm. sorry, 21 juta. Hmm. Jadi itu Bitcoin doang yang memang belum gue tambah-tambahin lagi Yap, gue cuman taruh di yap, future gitu. yap, Dan saat ini gue future juga gitu yap. untuk next-nya, karena kan Hmm. sekarang lagi halving gitu. Ya. Dan By the way, for futures trading gue nggak merekomendasikan mhm, siapapun untuk sebenarnya trade futures. yap, Spot is better, a better, lot better. a lot better. Mental clarity lu juga better. Untuk yang Secara baru belajar ya. ya, Iya, secara risk to rewards, bener, setuju setuju. yep. Dan dengan 2x leverage aja, kalau misalnya ternyata ada move against you 50%, lu akan liquidated, uang lu hilang Yap semua. yap. Kalau spot lu bisa accumulate, even down 50%, 60% lu can still accumulate dan lu masih punya barangnya. Itu buat spot. Jadi ya jangan coba-coba untuk Cuman trade itu mungkin futures. hoki aja kali ya. Yap, yap, Hoki aja, luck, yap. belum tahu Hmm. memang seperti itu. Dan Futures only for advanced traders. yes. Ya, dan lu emang benar-benar kayak 100% tahu directionsnya si markets ini bakal kemana. Ya, at least convictions lu tahu 100% punya convictions lah si market ini arahnya atau directionsnya bakal kemana. And Ya. then, And then gue coba cicil-cicil mm-mm, dari beberapa, karena waktu itu kita belum masuk ke tahap rekomendasi apa sih Riz, rekomendasinya waktu itu SCP ya terakhir ya. Gue ya belum masuk, belum coba masuk altcoins ya. altcoin, ICP. Gue belum masuk karena gue belum conviction itu ke sana gitu. Mhm, Gue masih mengikuti juga karena gue ngambil dua sisinya. Gue tetap masih ngambil pelajaran dari akademi kripto yang ya. dimana mereka juga ngasih sinyal untuk alternatif koin yang bisa Mhm, kita beli gitu mhm, dengan harga yang masih rendah gitu, ya, dan possibility tingginya ada gitu, ada ya, hitung-hitungannya. Mereka sering ada di Discord, diskusi atau live kayak gitu, mereka suka ngasih sinyal, dan ya. gue selalu coba cicil-cicil dikit-dikit tapi dipecah banyak, sesuai dengan rekomendasi dari Kalimas Sada, coba lempar jaring sebanyaknya, siapa tahu ada beberapa yang memang tinggi gitu. Hmm. Dan gue coba menerapkan itu, tapi gue juga bingung jadinya, banyak banget bingung mana yang mau ditambah-tambahin lagi karena mungkin Hmm. pendapatan gue belum sampai besar banget. Ya. Jadi pendapatannya gue tambah-tambahinnya jadi kecil-kecil karena terlalu banyak gitu. Makanya kadang waktu itu gue sering banget menanyakan lu juga kan, Ya. kayak ini oke nggak sih koin ini Ya. dalam waktu berapa bulan, kayak selalu menanyakan rekomendasi yang Ya. ya kan, yang belum Mhm, masuk spesifik, apa sih yang memang mhm. oke Ya. dari lu nih, apa nih Hmm. gitu, belum masuk ke Ya, spesifik itu. jadi Sakti sering nanya koin-koin dan gue ya seru juga ya dia nanya koin, and then ya gue nggak merekomendasikan dia untuk jual beli atau hold koin tertentu, tapi gue menjelaskan
kayak oh ini this coin layer 2, oh ini layer 1, oh ini Yes, dia yes, naratifnya adalah social fi, and then sekarang bulan ini naratifnya lagi apa? Apakah koin ini layak untuk di hold for yep, the current narrative, that kind of thing yes, lah. yes, Dan ya mungkin gue share juga apa yang gue hold, ya sharing insight sesama teman lah, and then yep, 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 yep. Ya selanjutnya abis itu kayak apa namanya, setelah menjalani itu ya memang belum ada signifikan yang memang naik tapi aman, masih aman gitu. Karena oke, memang belum trennya juga naik iya, gitu. Karena kebanyakan juga gue juga kayak ya udah mmm, tapi fokus nabung-nabung aja dulu gitu, mhm, nabung aja dulu. Yang akhirnya yang di mana terakhir ada, yang memang gue mau coba karena kan terakhir-terakhir gue sempet nggak mengikuti kripto sama sekali mhm, karena ada mau ngurusin something, gue juga nggak ke Metafulus, iya, kayak beberapa bulan yang waktu gue ngurusin mobil, iya, ya kan, yang memang akhirnya fokus uang gue, buat ke situ dulu, iya, jadi belum bisa invest mhm, lagi, ya kan. Jadinya gue banyak ketinggalannya mhm, dan ternyata di momen itu akademi kripto banyak sinyal-sinyal yang bagus dan berhasil. mmm, Gitu. Dan akhirnya gua coba, oke gua mau coba apa sih sinyal, yang terkuatnya gitu kan. mhm, Akhirnya dia terakhir ngomongin Manta, gitu. mmm, Gue coba apa namanya, gue coba meyakinkan, coba deh ya, berarti kan maksudnya yang sebelum-sebelum sinyal yang dikasih itu, apa namanya, banyak yang oke. iya, Gitu, dan mereka memang sudah confidence dengan hal itu, banyak yang memang mhm, karena mereka juga jujur aja katanya banyak yang emang nggak suka dari mereka, tapi gue bukan pro nggak suka ya, tapi maksudnya ada yang suka, ya menjelekkan mereka lah, iya, kayak gitu-gitu iya, yang kayak gitu-gitunya, tapi gue nggak melihat sisi itunya, gue tetap mmm, ngambil edukasinya gitu. iya, Dan gue coba gue coba trust, satu koin yang memang ada fundamentalnya, ada research-nya mmm, juga, di-search di nice, grup gitu. nice, Karena menurut gue akademi kripto juga oke, bagus mmm, gitu. Banyak pelajaran yang gue ambil oke. gitu dan nge-push gue untuk deep dive karena gue udah bayar gitu. Iya, Itu iya, sih yang iya, memang ya akhirnya ya oke, memang gue harus tetap, belajar terus gitu. mhm, mhm, Pas gue hold Manta, tapi gue coba sedikit ke, ICP oke, gitu. Mungkin gue masih kecil lah hitungannya, invest gue masih kecil, ICP dulu cuman masih 2 juta atau 3 juta gue mhm, lupa. mhm, Di Manta yang agak gede waktu itu, mungkin sampai ke, 4 apa 5 jutaan gitu gue oke, lupa. Yang di harga gue masuk di Manta itu, di 3.300 saat itu. 3,3 mungkin ya? Iya, tiga koma 3,3 tiga ya, sorry, iya mhm, 3,3. Yang memang itu, good entry menurut mhm, Kalimasada. Jadi gue ikutin, gue mau coba ikutin yang, mmm, Kalimasada, call, karena gue juga ngefans, gue jujur ngefans. mhm, mhm, Dibandingin Timothy-nya, tapi Timothy gue juga suka orangnya, iya, karena dari how to communicate dia oke iya, banget gitu, dengan cara marketing dia bagus banget, tapi Kalimasada pinternya gitu. mmm, Dan gue coba mengikuti juga arahannya dia, gue coba masuk Manta yang memang besar porsinya, dan lain-lain yang kecil-kecil gitu, mmm, tetap gue ikutin gitu. Sama yang Bitcoin gue tetap hold, gue tetap hold nice, yang di nice, future gitu. nice, Dan sisanya pendapatan yang gue dari Mainstack tetap ada, yang iya, Mainstack, iya, iya, tapi ya saat ini gue cuman punya duit di situ, hitungan dari gue invest, dari Januari, mungkin ada kalau ngomongin rupiah 300.000 doang kali ya. oke, Sempet 250, mungkin sekarang 250 kali ya. mmm, Ribu ya, mhm, ribu ya, mhm, bukan dolar ya. Jadi ya makanya gue nggak merekomendasi kalian untuk masuk iya, Mainstack gitu aja intinya. oke. Gitu sih, kurang lebih. Oke. So terakhir mungkin, lu masih ada cicil-cicil koin baru atau Manta itu terakhir? Nah, jadi gini, gue coba explore lebih, Ya, apa ada opportunity yang lebih nih, gue mau coba main, yang lain, gue akhirnya coba mau trust ke Aris, gitu. Jadi makanya gue sempet terakhir pas setelah gue urusan mobil kelar, mmm, gue ada uang yang mau gue invest mmm, lagi, dan lumayan mmm, ada tambahan project mhm, lain gitu, dari beberapa kan gue bilang gue palu mhm, gada ya kan, iya, ya iya, kan, dari, pekerjaan di luar dari garage sale dan lain adalah gitu tambahan lain yang lumayan, dan gue mau coba menanyakan langsung literal, ke lu kayak koin mana nih yang memang
bagus buat gue hold waktu itu, masih inget kan? Mmm, Ya kan? mmm, Mana aja nih rekomendasi lu yang memang bagus gue hold iya, dan mana yang memang, gue harus, iya, jual mmm, gitu. Akhirnya gue mengikuti beneran dan gue pure, uang dingin gue jatuhnya kan, jatuh kayak ya udah maksudnya Aris pun bilang kayak, apa namanya, "Tapi kalau misalkan ini balik lagi terserah lu ya, ini gue cuman ngasih insights. insight, dan gue Iya, ya, tapi gue gue nggak karena pernah gue mau memaksa mencoba." lu untuk Iya, jual memaksa, beli ya. benar. Tapi gue bilang, "Gue mau coba ikutin arahan lu seperti apa karena gue Oke, knowledge-nya masih kurang," mmm, gitu. Tapi setiap gue mau beli gue nanyain, "Dia perusahaan apa sih? Fundamentalnya apa sih? Kayak apa that's sih?" good bro, that's Iya, good. kayak Gue gitu. mau, semua investor atau semua trader, terjun ke kripto sebelum membeli sesuatu, tahu dulu barangnya. Iya, Yeah, that's good, that's good. akhirnya gue coba ikut masuk beberapa, Kecuali meme coins. iya. Nah, akhirnya ada satu yang memang ada meme coin gue inget banget BOME, dan itu boom banget dan gue Oh kayak, ya, "Wow ya, wow, gue missed ini out, apa ya? missed that out bro. Dan ini apa ya?" Gitu, "Ini apa ya? Kok bisa dapat segede ini ya?" Ya, Gue ya, mau ya, coba, makanya ya, ya, akhirnya I remember terakhir, that day. Aris juga main meme coin juga banyak, tapi gue belum berani main ke sana Ya, karena memang high risk banget, mhm, tapi high return gila gitu ya, kan kalau high ya, ya, ya. return-nya. Tapi, akhirnya gue coba gambling, ada uang dingin gue lagi yang memang gue mau invest ke sana. Gue inget banget Solana ya waktu itu ya? Ya, ya, Solana Apa, pre-sales. meme coin-nya? Ya, Solana pre-sale lah. After BOME ada beberapa pre-sales, ya katakanlah A, B. Mhm, Ya, ya. waktu itu gue beli, waktu itu, gue inget banget gue coba masuk di, 3 Solana apa 3 ya? 3 Solana ya? Oh ya, Apa 0,3 ya? 3? 1,5 di koin A, 1,5 di koin B, seingat Yes, gua. ya ya benar Karena ya gue benar. juga kalau nggak salah Waktu itu gue half-half. gue juga nanya kan, "Apa satu aja nih Riz ya?" Mhm, mhm, mhm. Kalau bisa sih di setengah-setengah aja, jadi Mhm, belum mhm. tahu nih, Yang yang mana works, ya, yang ya. works yang mana. Bisa jadi dua-duanya nggak works. Ya, Iya, ya. dan, bisa jadi dua-duanya yang Iya, yang oke make gitu, it iya. ya. Akhirnya pas masuk bla 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 bla, kalau ngomongin nominal rupiah kalau nggak salah 7,5-an atau 8 juta kali ya, Riz, ya? Probably. Iya, terus gue coba masuk bla bla bla, ternyata ada satu si A ini yang nggak, nggak naik lah, Enggak, ya make it turun lah, nggak turun make it lah lah, minus iya, nggak make 50% it or lah, something. iya. Tapi satu ini lumayan Make ada it ya kenaikan, 1.5 iya, ya, ya. itu masih kayak. Jadi nutup sebenarnya. Ya, tapi sebelum dia, ini agak telat kan yang Mmm, si B ini kan agak mhm, telat, mhm, tapi gue udah mikirnya, "Ya udahlah, karena itu uang dingin, mhm. ya udahlah itu Ya, pelajaran aja yap, lagi," yap. ya kan. Jadi kayak, Tapi sebenarnya poin yang gua mau share di situ adalah, gua mengajarkan lu untuk kayak create wallets yes, itu ya, pelajaran baru and lagi, create, iya. Karena gue nggak bisa sama yes, sekali what waktu is itu, iya seed phrase, cara iya, ya, ya, cara mengirim kayak dari, Web2 wallets ke mhm, Web3 wallets. So, gua lebih menekankan ke Sakti coba mempelajari itu sih. Jadi gua nggak merekomendasikan dia jual untuk beli, tapi gua memberikan insights dia. This is how you send, your money, withdraw your money to a Web3 wallets, dan gimana caranya lu membeli koin-koin yang masih belum ada di exchange sama sekali. yap, And then ya pelajaran pertama di meme coins, dan gue juga, meminta dia untuk hanya memakai uang dingin, uang yang you can, afford to lose, yes, goes to zero, oke, ya. and then Akhirnya kalau ngomongin, dari, si meme coin A dan B ini, mhm, kalau ngomongin rupiah, kita ngomongin rupiah aja ya ya, mungkin biar mhm, gampang. Itu dari 7,5 itu balik ke, eee, 6,5, berarti gue mmm, ruginya nggak terlalu gede kan, tapi oke, rugi, iya oke, kan? oke, rugi satu lah ya, oke, Iya, terus akhirnya dari situ karena gue menganggapnya adalah dua-duanya udah hilang, mhm, karena udah accepting ya, seperti itu, ya, karena nggak tahu ternyata itu naik ya kan, ya, ya, akhirnya dijual ya, aja kan ya, ya, sekalian, ya udah nggak apa-apa yang penting nggak rugi semuanya gitu ya, kan. ya, and you Dan learn, iya dan I learn something lah ya, ibaratnya ya, gitu. Dan ada satu meme coin lagi dan karena emang ini udah anggapannya hilang, ya udah sekalian aja puterin mhm, gitu mikirnya mhm, pada saat itu. Akhirnya gua masuk ke,
meme coin lagi Another sinyal dari, another meme coin gua base ya. bilangnya ya Prof. Aris. No 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 no, Aris ya. Karena gue juga ngefans banget sama dia Boleh. dan Gue inget, jadi mungkin langsung aja gue yang bahas biar cepet. mhm, Jadi that meme coin was base. Jadi waktu itu TVL total value lock di base itu going up ya, higher. Dan naratifnya atau narasinya itu di X timeline gue juga mulai lari ke base tuh. oke. Nah saat itu di base yang mungkin yang hype-nya lumayan menurut gue, and meme coins logonya sempat dibuat artsnya oleh si Beeples. Namanya ada ayam lah, kita akan sebut Iya iya. ayam. Tapi sorry, Eh, gue potong sedikit. mm, Waktu itu gue pas lihat-lihat di TikTok, gue lagi nyari tahu, mm, trennya memang waktu sebelum kita masuk, ya, di Solana meme coin ini mm, lagi naik-naik semua nih, ya yes, kan? Dan meme coin Sola super cycle in semua Solana, lagi pada ya, turun dan Solana ini naik sendiri ya, dan dia meme coin-nya lagi tinggi gitu. yes, Pas kita yes, masuk memang itu tren terakhir tuh, ya yes, kan? yes. Dan pas lagi dapet, dari TikTok gue lupa siapa temen lo itu yang Andreas Tobing, ya Andes Tobing, gue juga the sering king of nontonin meme dia. coins. Gue juga suka edukasinya Iya, iya, dia, iya. oke. Recommended Iya, to dan follow. dia juga termasuk di akademi kripto juga. Mm, Jadi menurut gua akademi kripto juga bagus gitu, mm. bukan emang ada sisi-sisinya itu kan Ya, buat plus minus ya plus minus lah. lah gitu intinya. But Emang good mungkin bro, mungkin guanya onboarding many people to iya, crypto is good, iya still mungkin good. guanya emang belum bisa belajar bukan langsung. Gua Mm, orangnya tipikal belajar yang langsung ya, gitu, bukan yang online intinya mm, gitu. Terus dapat insight dari dia untuk saat ini kemungkinan Solana trennya udah, udah berubah, mm. pindahnya meme coin-nya ke Base. Base. Oke. Nah gua nggak tahu Base itu apa, dan makanya gue tanya ke lu, "Ini trennya bener nggak sih berubah?" Ya, ya, Dan ternyata lu menjelaskan itu iya benar, yep, lagi ke yep. sini dan bla 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 bla, masuklah yang tadi Mm. penjelasan ke ayam, coba Ya, lanjutin ya. ya. And then ya after that, dia akhirnya punya conviction juga untuk ke base. Jadi kita ya udah kita masing-masing punya hasil riset kita masing-masing, and then conviction kita masing-masing. Dan gua waktu itu kebetulan lagi membeli satu presale ya, nge-send coin lah, presale memes, kita sebut ayam lah, ayam biru. And then ya gue masuk waktu itu, and then ternyata Sakti ikut-ikutan dengan kemauannya dia, dengan wewenangnya dia sendiri, dengan penuh sadar Dan di grup kita semua masuk, dan somehow nggak tahu kenapa kayak semuanya. everyone's in, kayak Heeh. ya everyone's melihat base and stuff, dan lihat di X viral, ya udah Dan kayak gue we masuknya make it, that's Web3 bro, that's the ya, beauty of Web3, kayak we tapi make it together tap or we fall down iya, together bro. Yeah. tapi maksudnya kalau hilang ya udah, ya udah. Karena Yes, kan waktu yes. itu mindsetnya adalah Always udah hilang, invest with ya, money you iya, can afford to lose iya, to zero. Ya. benar. Gue inget banget waktu itu di grup Hmm. kita memang yang grup memang sinyal-sinyal menurut gue sinyalnya tuh gokil gitu. Sinyalnya tuh gokil Oke, dan oke, good orangnya alpha ya. good alpha banget banget. Ya. Nanti akan gue ceritain di akhir gue dapatnya berapa dari semuanya good alphanya ini. Intinya pas yang lain udah pada ngomongin tapi gue nggak ngerti. Kalau misalkan Hmm. sendiri nggak ngerti, belum sempat kesini Ya. dan gak sengaja memang kesini waktu itu dan Ya. lagi ngomongin itu. Ya udah deh, fuck it, masuk aja yuk nggak apa-apa, yuk kita masuk aja, And then masuk aja. and then wag me. Ya And dan then we all gonna make it. berapa? I don't know, it's like 3x or 4x lah. 4. Gue Ya, keluar 4. 4x ya. 4x Gua dari keluar kayaknya 3,8x lah. So better trader. Sakti better. Dia out di a better price Dan points, gue but dapet still good. sinyal alpha itu dari grup private kita. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi dan dari situ gue pertama kalinya dapat, menurut gue ya worth buat gue jackpot pertama kali dari meme coin gitu. Yang dari berarti terakhir kan sisa 6,5. Hmm. Total berarti waktu itu memang Ethereum juga lagi tinggi. Jadinya gue total mungkin dapat 26 apa 7 ya, gue lupa ya, apa Oke, 25, gue lupa ya oke. segituan. Karena terakhir 5 juta gue pindahin ke suatu aset lain dan gue 4 juta gue coba tarik kalau nggak salah gitu. Jadi ya udah akhirnya gue puterin di situ Oke. gitu. Gitu sih. Dan
Oke, Eee, ya that's jackpot ya for X, jackpot tapi pertama kali. for meme coins ya teman-teman, Iya, meme coins itu bisa goes to zero, tapi emang high risk high return. Jadi emang risknya satu tuh ke nol, but the rewards bisa 2x, 3x, 4x, 10x, atau bahkan ada beberapa meme coins juga yang larinya 100x plus atau ribuan x gitu. But ya, apa ya, sejalan lah dengan high risk to rewards-nya, probability-nya pun ya kecil ya. iya, Meme coins tuh every single day itu muncul bro, like hundreds of it lah. yes, Jadi untuk benar-benar kayak mencari lo 1 dari 100 yang benar-benar make it at least 2x itu cukup sulit. So the game is not easy. Kalian harus tahu the community, siapa di baliknya. yes, 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 everyone's yang involved, yang invested yes, into that meme coins. Banyak faktor ya. Apakah ini honeypot or not, yap, apakah ini calon scam dan lain sebagainya, itu perlu diketahui juga. Jadi jangan asal invest in meme coins, dan juga networknya teman-teman harus tahu kalau misalnya di Solana harus gimana, di Base harus gimana. Nature meme coins itu beda-beda in every networks ya, in Ethereum, in Solana, in Base, di semua ekosistem ICP, every ekosistem actually ada meme coinsnya. Jadi dan biasanya ada top 1 meme coins lah yang kayak 2x, 5x, or 10x. atau Ya, atau 100x. mungkin nanti next time gue bakal undang Andreas Tobing kali ngomong sama gue. Kita ngomongin meme coins di next episode. So yeah, stay tune and subscribe YouTube channel Metafulus please, and then turn notice dan coba komen di bawah gue harus undang siapa untuk ngomongin Yes. crypto ya. Ya Atau yang pertama Timothy mungkin mungkin bisa diundang. oke, Bro Timothy Bro please. Timothy, mungkin kalau berani, Iya 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 ngobrol iya di iya sini iya iya iya. kita He's good bro, he's good. Eh Oh iya, gua mau ngomongin, apa namanya, meme coin. Jadi gini, gua pun, pada saat masuk, gue pun pasti tanya kan, hmm, tanya ke elunya, maksudnya, "Apa nih keyakinan lu, kenapa lu mau masuk?" Gitu kan. hmm, Siapa yang masuk gitu, karena kan yes. gue trust banget sama lu, tapi Hmm. gue mempertanyakan kenapa lu masuk, Dan itu selalu kan. bagus, itu harus, Dan selalu kan gue tanyain, that's "Kenapa due lu masuk? diligence Lu ya. alasannya apa? Dan lu se-conviction apa sama nih meme Hmm, coin? ya. Dan siapa yang masuk itu komunitinya yang bisa memainkan tuh siapa? Dan lu meyakinkan gue oke banget." Makanya pada saat gue yang Ya. pemikirannya, "Ya udah ah Mhm nggak mau mhm. masuk dulu, ntar aja nggak apa-apa ketinggalan tren." Akhirnya mau dan pertanyaan itu terjawab, ya udah gue masuk aja bodo amat. Oke Hilang-hilang, kalau oke. dapet ya rezeki gitu. Yes yes yes. Oke, after that meme coins, lu ngapain lagi di crypto bro? Oke, after that di, meme coins berarti kan gue punya modal. Ya. Yap. Di situ gue dapet sinyal alfa lagi yang memang dari grup private kita yang gokil ini, gue mainin apa itu Blast, gue nggak tahu Oke. sebelumnya, ya Mhm kan. mhm. Kalian udah main duluan dan gue nggak Mhm tahu, lu mhm. cobain, apa sih gue nggak paham ini Oke apaan sih ini kayak aneh, gue oke. bingung ya kan, gue nggak ngerti Yes. yang gue biasanya mainnya cuma di Binance saja, Ya ya. tiba-tiba ke sana tuh apa sih gitu Oke, kan. gue jelasin singkat aja. So Blast is another layer 2 Ethereum. So sama kayak Manta, sama kayak Base dan lain sebagainya, Arbitrum dan lain sebagainya. Bedanya Blast itu layer 2 pertama yang memberikan features native yield gitu. Dengan lu bridge your Ethereum, lu masukin Ethereum ke protokolnya Blast, Yes. simpelnya ya, lu Yap lu yap yap kirim yap. itu Ethereum yang lu deposit atau bridge ke Blast itu automatically earn yield. Oke. Ya ya, itu Dan ya. farming juga ya? Dan farming points on top of yield, selain lu dapat annual 4% around that number untuk your Ethereum, lu juga dapat points yang berjalan Yap. gitu. Karena sekarang ada insentif lah untuk lu bridge ke Blast. Yap. Karena tokennya tuh belum launch. Iya. Tokennya akan launch Dia belum launch. di akhir Mei. Dan untuk sekarang kita mendapatkan tokennya, kita kan nggak bisa beli. Jadi untuk dapetin tokennya kita bisa dengan cara farming. Farmingnya gimana? Dengan cara bridge Ethereum ke Blast, earning points, dan juga earning yield. Jadi ETH lu nggak diem doang gitu. Risknya apa? Risknya kalau misalnya protokolnya ternyata ya kabur atau scam dan sebagainya, itu the risk yang harus diterima ya untuk teman-teman semua yang ingin coba bridge ke Blast. Kayak gitu. Dan gue personally ya gue dengan my own research, my own due diligence, dengan Yes, my own I trust sanity, you. ya gue sih bridge ya. Yeah. Ya terserah kalian Yeah. kayak gimana gitu. And then ya gue farming points di sana, dan gue earn Ethereum yields juga di sana, dan juga gue mencoba banyak di apps lah, decentralized apps di dalam ekosistemnya Blast. Dan TVL-nya Blast kayaknya around 2 billions plus lah saat itu ya. Dan ya mungkin kalau misalnya dilihat sekarang di DeFi lama mungkin around
Ya still di atas 1 billion. Dia ini ya layer 2 ya? Dia layer Layer 2, memberikan scaling solutions untuk Ethereum dengan kemarin Shanghai upgrade dan juga Dinkan upgrade itu fee-nya nggak kerasa banget bro. Lu kalau misalnya di kecil ya? Ethereum lu minting NFTs, lu kayak sending Ethereum dan sebagainya, itu gasnya mungkin bisa $10, $20, $50, atau mungkin ada beberapa yang kalau networknya lagi super kenjas ya, lagi super high traffic, itu biasanya lu minting NFT aja bisa kayak $500, Iya, $1000 itu untuk one transactions. oke. Nah itu layer 1 akhirnya solusinya apa ke layer 2 which is ya salah satunya adalah Blast lah. Dengan adanya Dinkan itu fee-nya tuh $0,0001 around that number lah yang Yap, lu lihat. yap. Jadi lu bisa explore, bisa sign transaction ke sana kemari dengan fee yang sangat rendah. Dan ya itu yang gua suka juga dari Blast, fee-nya super rendah, super fast, dan di apps-nya banyak banget bro ekosistemnya menurut gua tuh Banyak banget super ternyata, rich. iya. The community Hari I ini pas think ya gua mungkin the community di Indonesia masih belum gede, belum banyak yang tahu actually. Iya banyak banget. Iya Ya ya. karena gue juga banyak nanya dari anak-anak Ya, akademi kripto, ya, dan dari akademi kriptonya pun belum membahas ini, ya. gitu. Makanya gue agak bingung karena menurut gue punya conviction juga ini Mhm. akan bagus gitu. Oke. Oke. Dan karena emang ekosistemnya juga Mhm. oke banget Ya, gitu. ya. Makanya yang gue bingungin adalah itu, dan terakhir yang memang akhirnya kalian karena rame ya kan, community kita rame ini Metaverse pada coba farming, Ya, gue mencoba lah. ya. Tapi gue nanya dulu waktu itu sama Mhm. Aris, Mhm. berapa sih Riz kalau buat masuk ke sana minimal gitu kan? Ya, ya. Minimal coba lu harus punya 0,5 ETH sih. Ya. Berarti Untuk mungkin worth itu it ya. ya, itu Ya. mungkin $1.000 ya Ya, kurang sebenarnya lebih. bisa sih 0,5 ETH, 0,1 ETH bisa. Cuman ya kayak karena gua tahu lu udah tajir dari meme coins, dan ya why not lah lu use everything Ya, on the meme coins, lu ya, masukin, lu bridge ya, while earning money lah dari ya. Ethereum yang lu punya Yap, gitu. benar. Jadi Jadi gue puterin lagi. mempekerjakan Ethereum yang lu punya. Ya, and Sebenarnya that's a good play, bro. free money yang gue puterin kan Ya. ke Blast kan jatuhnya Mhm, gitu. mhm. Dan gue coba masuk di situ, gue hanya bisa masuk Oke, 0,3. Gue ingat oke. banget pertama kali itu kayak mungkin kalau rupiahnya 18.500.000 gue inget tuh. Mhm. Inget banget sisa dari yang memang udah gue Ya. pindahin dan ada yang gue ambil dari yang meme coin itu. Oke, singkat cerita deh. Lu masukin 0,3, Heeh. sekarang di berapa deh? Oke. Total Ethereum yang lu punya. Oke, karena panjang sebenarnya Iya ada ya. naik turun Makanya gue langsung aja deh. Gue memainkan Tanya. networknya dia yang Mhm, memang mungkin kalian bisa do on research juga mhm, dan bisa mencari tahu itu Blast. mhm. Nanti mungkin kita kasih di apa Ya namanya? mungkin gue create another content lah untuk Blast ya, Ya, ekosistem ya. ya, bukan maksudnya nanti mungkin bisa ditambahin di apa namanya description-nya Oke. link untuk Blast-nya biar orang yang mau tahu Blast Oh, nggak oke. salah Ya, yep, ininya yep, mungkin yep. kalian bisa Yes. nanti bisa lihat Cek di link di description. Ya. link di description gitu. Yep. Intinya, gue langsung masuk poin utamanya dulu. Nanti penjelasannya bisa kita jelasin lagi. Gua modal berarti 0,3, sempat 0,3 itu dalam hari pertama itu. Hari pertama 0,3 kita coba namanya ada hedge yang memang kita nggak ada permainan yang memang kita nggak akan rugi gitu. Dan dari 0,3 berkurang dikit 0,2 Hmm. 0,29 jatuhnya dikit kan, dikit banget gitu kan, Ya, fees 0,29 lah. fee-nya itu Almost. gasnya dan Ya, ya. itunya dan bla bla blanya gitu. Jadi aman gitu. Tapi pas iseng main sendiri-sendiri jadi 0,3,1 gitu. Berarti Oke. kan sebenarnya untung ya kan? Oke. Dan Oke. akhirnya karena ada kenapsuan dan lain-lain hilang tuh. So you dia trade Ethereum probably ya, gue nggak tahu. Dan gue main sendiri salah itu learn yang harus Ya, ya, itu ya. pelajaran yang Trading, terus especially perpetuals ya, futures trade itu emang perlu skills ya, technical analysis dan lain sebagainya. dan mungkin gue sotoy. Ya risk management, psychology, banyak Ya, parts lah banyak untuk part, ya. trading perps. Ya. So lu mungkin trade perps and then dari 0,3 itu habis bisa dibilang. Abis. Oke, dari 0,3. And then Abis, and then gue punya uang apa namanya uang dingin lagi. oke. Yang dari uang gue ada uang dingin lagi yang gue masukin itu sekitar kalau ngomongin rupiah pokoknya 0,3 lagi. Hmm. Rupiahnya tuh
gue lupa berapa rupiahnya. Ya, Pokoknya 0,3 lagi gue mhm, masukin, bla bla bla, baru kita lebih wise, ya kan, oke. waktu You itu. trade wise dengan Ya, kayak a ya, good risk positions, iya, iya, a good psychology mungkin, iya, a good, iya, strategi lah. And iya, then ya lu trade flip dari 0,3 sampai ke end up ke 3,3. wow. Oke, gua nggak tahu caranya gimana. To be honest gua nggak terlalu mengajarkan sampai sedetail itu banget, cuman dia kayaknya ngulik juga. Tiga, Or probably beginner lux, iya, probably 0,3 luck, ke gue luck, 3,3 lux gue dan cuma atau percaya mungkin luck. kayak, itu juga lux dari anak lu, Bro, Mungkin, newborn. mungkin, mungkin Probably ya itu emang Allah, itu rezeki rezeki, anak lah. iya, nggak tahu Ya gue ya. juga. Ya ya, trading, flipping. 0,3, gue mimpi punya satu Ethereum aja sebelumnya belum pernah. Mhm mhm mhm. Tapi gue punya 3,1, 3 3,3. ya. Oke. So di Blast actually untuk ngeflip Ethereum possible ada banyak di apps untuk earn yield. Nggak cuma earn yield tapi ada futures juga perps. Itu teman-teman bisa trade long and short di beberapa assets dengan menggunakan your Ethereum. And then ya banyak cara untuk growing your ETH ya. Di appsnya Blast kalian bisa coba cek sendiri ekosistemnya. And I think that's it. Sak, thank you for coming untuk story-nya dari awal. Tapi gue mau ceritain sedikit. Oh oke gimana? Mungkin ini gue mau mentotalkan investasi yang gue udah keluarkan. Oh ya, boleh. Investasi yang gue keluarkan di total dari gue kesalahan, Oke. dari bla bla bla. Oke. Mungkin yang dari gue udah akhirnya all in, pokoknya semuanya bla bla bla. Gue mungkin perhitungkan pada saat gue masuk di Desember itu gue sampai sekarang dengan cicil-cicilan yang sampai sekarang mungkin terhitungnya 41 juta Hmm. kalau ngomong rupiah. Tapi kalau kalau untuk saat ini gue dapet Hmm. di total itu di 185 juta. Oh wow. 185 juta. Dan gua 185 juta itu gue udah ngambil modal gua. Nice. Always take profits initial Ya, itu super Puter penting. lagi, kita gulung lagi. Compound the Ya. profits, take the initials. Bro, that's a nice strategy, bro. Ya, thank you tapi for Ya, thank you for sharing juga. Gue senang mendengarnya ya. Akhirnya ada yang ini nih real person yang benar-benar make it lah dari Ya. crypto. Ternyata walaupun dari beginners ya, Mm. starting from academy crypto, belajar dari Kalimasada dan Timothy Ronald, and then sekarang secara aktif juga ternyata rajin datang ke Metafulus untuk Banget. belajar Web3. Kesini jadi nyari duit. Kesini jadi Ya, nyari belajar duit. tentang Web3, create new wallets, gimana caranya explore di apps, untuk DeFi juga, how to stake, how to lend, how to borrow. Atau kalian yang misalkan mau interest learning bareng, kita open, Ya. kita kan nggak ada yang pelit sama sekali untuk bagi ilmu, ya kan, bagi ilmu. Kita open banget. Kalau kalian emang mau coba datang kemari untuk coba ya nongkrong aja dulu, lihat apa yang memang kita sedang lakukan, kayak gitu. Kita welcome, boleh. Ya kan? Tapi mungkin lu harus ngomong sama Sakti dulu kali ya. Kalau misalnya tiba-tiba datang 1.000 orang ke sini, gimana juga kan? Nggak bisa dong. Nggak, maksudnya kalian bisa DM dulu mungkin. Iya. Karena kalian Gue juga soalnya kan kayak benar-benar kayak ya gue terbuka aja. Ya udah lu kan my friend lah. Jadi it's okay. But untuk mungkin 1.000 orang 2.000 orang kesini sih nanti dulu. Ya mungkin ada ya. Kalau ada 1-2 Sesi orang yang memang mau coba masuk community kita, lihat seperti apa. Itu mungkin bisa nanti di filter. Ya. Gue singkat seperti ini aja. Jadi bisa join ke Telegramnya Metafulus, linknya ada di description. That's it. And then coba discuss di sana aja, sharing alphas. Ya kalau misalnya ternyata kalian emang coba mau main, bisa chat gue juga di Telegram tersebut. Bener. And then ya maybe kita bisa create event bareng kali ya. Kalau misalnya emang ternyata minatnya besar sampai ribuan 2.000-an, itu mungkin bisa kita coba create event. Di mana eventnya itu cuman belajar bareng, farming bareng, degen bareng, trade crypto bareng dan lain sebagainya. Sharing alphas lah. Karena ini yang gue percaya di current bull run di cycle saat ini, gue nggak merasa gue pintar dan lain sebagainya. Banyak yang lebih pintar, dan opportunity di crypto itu super big lah, banyak banget kolamnya, kategorinya banyak banget, naratifnya banyak banget, dan
to be honest, gue nggak bisa research every new coins lah. Every single day itu ada new narrative, ada new coins, Exactly. tiba-tiba ada new influencers, tiba-tiba ada Exactly. yes, itu jalurnya banyak banget. Jadi coba kalian di luar sana create circle temen yang jago di DeFi, di GameFi, Ya, yang ya, jago di ya. NFTs, yang Setuju. jago ya semuanya research masing-masing, meme coins dan lain sebagainya. Mereka semua share base alphasnya apa. Itu gue lebih seru sepertinya ya, instead of cuman 1%, 2% sharing the alphas, and then yaudah that's it, cuman based on their research lah. Akan lebih apa ya, solid kayaknya karena ini Web3 ya. Dan Web3 mindset is all about WalkMe bro. dan pelajaran yang gue dapat banget adalah gue biasanya cuma di Binance dan gue tiba-tiba main di DeFi. Yeah, that's what Metavolus is Ya, for bro. Iya. dan gue udah bisa Ya. gitu main Ya. sendiri yang waktu Gue terakhir. inget banget Sakti di awal itu ya cuman basically Binance and then crypto exchange lah. Spot only. Spot only. And after that gue menjelaskan mengenai what is Web3, how to create wallets, and then what is DeFi, decentralized Yes. finance. Akhirnya kayak how to stake, how to unstake, how to lend, how to borrow. Yeah. So many opportunities lah di crypto yang menurut gue sangat disayangkan kalau misalnya kita nggak coba kulik lebih dalam. So buat teman-teman semua yang mungkin ya masih invested in just spot, so coba probably start learning what is Yes, Web3 dan yes. gimana caranya move your funds from your Very- exchange ke Web3 wallets, and then dari Web3 wallets kalian coba kulik DeFi and many things. Mungkin beli NFTs untuk collectibles ya, atau meme coins untuk for fun juga. Dan biasanya di Web3 selain kalian bisa make money, kalian juga bisa make friends dengan Yes. misalnya ya beli NFT tertentu atau DeFi tertentu, lu join the community, join di Discordnya, itu bisa build connections lah, friends. Itu super huge. Lanjut. Oke Sak, ini terakhir deh pesan Oke. dari lu untuk Oke. teman-teman semua apa? Oke, pelajaran yang gue dapat ya dari akademi kripto, gue dapat banget pelajarannya. Dari sini jauh juga dapat pelajarannya. Tapi dari level-levelan yang menurut gue level pertama adalah belajar. Terus gue coba belajar di web tuh bahasanya ya, mungkin yang Oke. kayak Binance gitu-gitu. Dan di sini memang make it money gitu. Cuman ya kalau mau kalian dari 41 juta ke 180 juta, 185 juta dalam berapa bulan? Ya. Itu kalian cuma bisa dapat di DeFi. Not your keys, not your coins. Jadi Ya. sebenarnya saat kalian masih Kalian di coba exchange, actually yang gua tahu ya, belajar. gua nggak tahu, coba di confirm. Yang gua tahu Kalimasada juga make money-nya a lot of money di Web3. Yeah. Dia juga make money a lot di meme coins kan. Iya. Which is Shiba Inu kalau nggak salah. Iya. So multiplier high, super high Yeah. itu ada di Web3. Iya, tapi pelajarannya memang nggak semudah itu guys. Yap. Nggak semudah itu dan kalian harus masuk ke community-nya dulu, ke True. orangnya dulu dan offline. Ya. Gitu, nggak segampang itu. Dan jangan coba-coba sendiri, tapi coba riset aja dulu. Kalau udah menemukan titik temu yang memang kalian mau coba, masuklah ke community yang memang kalian cocok. Kita nggak terserah mau di sini, mau di sana, bebas ibaratnya Ya kayak banyak gitu. the community. Ini gue mungkin sebutin ya. Salah satu contohnya adalah Utopia Club. Yap. Itu the NFT Web3 Degens yang menurut gue salah satu community yang bagus ya. Yap. Mereka tiap Kamis malam Jumat kalau nggak salah ada meet up. Itu gue recommend juga karena gue part of them ya. Ada di grup WhatsApp-nya lah. Gue tahu orang-orang di baliknya juga kayak emang lumayan bukan lumayan lagi ya, sangat degens lah, benar-benar mendalami sedalam itu gitu. Ada yang mendalami DeFi, ada yang mendalami devs-nya, ada yang mendalami culture-nya, ada yang mendalami filosofinya dan lain sebagainya. Itu salah satu community. And then other community, banyak media-media yang bagus, kalian bisa follow mereka juga. And then X, kalian harus punya account X or Discord ya. Jadi big community untuk crypto itu ada di X or Twitter and then Discord. Yep. Create X, follow the right people. Contoh ya bisa follow Andreas Tobing probably untuk teman-teman yang suka meme coins, atau kalau misalnya suka Atau ini- mau mencoba blast ya bisa follow gua mungkin. Iya. Arya Suwangga. Gue cuma mau nanya sedikit, Riz. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Oke, boleh. How about Manta? Oke, gua ada Sorry, gue mau share dikit. Manta saat ini karena gue memang lagi fokus ke sini, gue coba switch ke ICP gitu. Oke. Karena conviction gue saat ini lebih ke Blast. Yang untuk menurut L2 gua Ethereum. untuk L2.
gitu. Oke. Jadi LTO Ethereum menurut gua lebih worth it dan gua make it money besarnya di sini. Kenapa Deal. gua nggak Oke. fokus di sini? Oke. Dan Manta gua terserah kalian mau hold itu bebas, tapi gua jual memang di harga rendah karena menurut Cutting gua losses is gua fine. loss gua udah kebayar dengan gua dapet yang dari The Blast. Blast, oke. Iya. Ya, how about Manta L2? I think di TVL sudah memperlihatkan ya. Kalian coba bisa dilihat TVL-nya total value lock. Ada beberapa uang yang mengendap di sana, ada beberapa uang yang lari dari sana dari ekosistemnya. Just follow the money. And then TVL-nya Blast still going up ya, still growing. So ya, kalau misalnya kalian mau follow the money, follow ya masuknya ke Blast. Yep. Mungkin probably. Tapi kedepannya kayak gimana? Tapi recommended lu apa? Rekomendasi gue kalau misalnya punya ETH ya, instead of di convert ke Manta, gue better the ETH-nya gue bridge. Ini personal play gue ya, gue nggak merekomendasikan lu untuk melakukan hal yang sama. But my personal play atau convictions itu ETH-nya instead of convert ke Manta, gue ETH-nya better gue bridge ke Blast and then earn yield and then earn points untuk airdrops. But after TGE atau token generated events nanti saat Blast rilis launch itu kayak gimana, nah itu baru dilihat lagi apakah gue tetap akan punya conviction yang high or not, but at least my ETH seharusnya safe dan gue on top of that gue dapat yield and then dapat Blast tokens nantinya. Okay. Dan dengan gue memainkan atau explore di apps, decentralized apps di sana, gue juga ada potential dapat Blast Gold yang mana akan menjadi Blast token juga nanti saat TGE. So I think my ETH worth it untuk dipekerjakan di Blast untuk layer 2 Ethereum. Buat yang mau belajar Blast mungkin nanti gue share di another content lah. Cuman satu, ada teman kita, mungkin kita nggak bisa nyebut namanya. Okay. Mereka dia modal 1,5. Okay. Dan sekarang I know him. Dapat profits 6 ETH plus. Ya. 6, bro. Ya, if you are a good traders, futures traders. 6, bro. Ya. Many opportunities lah in DeFi, in perps, tapi ya tetap risikonya juga sebanding lah. Untuk dapetin 6x probably you risk everything lah. Yes. Gitu. Dan so itu hati-hati ya. Itu hati-hati banget. So please disclaimer teman-teman, do your own research. Yes. And then NFA lah ya, not financial advice buat teman-teman. Thank you for watching and thank you Sakti for coming. Thank you. Gua mau lu nggak bosan-bosan juga datang ke podcast Metafulus Ngalus. Siap. Nanti mungkin gue juga pengen lihat growth lu ya, sebulan ke depan, 10 bulan ke depan, setahun ke depan. Apakah mimpi-mimpi lu tadi terlihat apa tidak? Iya. Anyway juga yang kemarin udah gua dapetin, gua puter-puter lagi di Networking Blast. Nice. Let's see. Semoga Mei kita jackpot and then semoga Mei kita make it and then WAGMI for all of us. We all gonna make it. Thank you. Thank you. Bye bye and see ya guys.